Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran ini karena kita tidak ada jadwal luring, maka kita akan belajar secara daring ya. Nah, jika pada minggu lalu kita belajar tentang SPLDV, nah sekarang SPTLDV. Apa sih bedanya sama SPLDV? Silahkan disimak biar tahu, biar bisa difahami dan semoga ini bermanfaat ya. SPTLDV adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau kemarin minggu lalu itu kita bahasnya sistem persamaan linier dua variabel, kalau ini kita bahasnya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ada berapa topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada 6 topik pembahasan. Yang pertama pengertian SPTLDV, yang kedua bentuk umumnya, yang ketiga langkah-langkah penyelesaiannya, yang keempat hal-hal yang harus diperhatikan, yang kelima contoh soal dan penyelesaiannya, dan yang keenam ada LKPD dan tugas. Oke, langsung masuk yang pertama, yaitu pengertian SPTLDV. Pengertian SPTLDV, pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, itu simbolnya ya, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Linier dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Dari dua buah pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Jadi kalau SPLDV kemarin itu memuat dua variabel dan pangkatnya 1, kalau ini tuh bentuk pertidaksamaan. Jadi bentuknya tuh bukan bentuk persamaan tapi bentuk pertidaksamaan dengan sama-sama memuat dua variabel seperti SPLDV dan pangkat tertingginya itu adalah 1. Oke, kita lanjut ke bentuk umum. Bentuk umum SPLDV. Bentuk umum itu AX ditambah BY lebih dari C, atau AX ditambah BY kurang dari C, atau AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Jadi kalau ada garisnya di bawah itu ditambahin sama dengan gitu ya. Nah contohnya misal 2X ditambah 3Y lebih dari 8, 5X ditambah 4Y kurang dari 10, 6X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 9, X ditambah 5Y itu maksudnya kurang dari sama dengan 12 gitu ya. Jadi itu bukan sama dengan 12 karena sama dengan 12 itu nanti masuk SPL DV gitu ya. Jadi itu tandanya kurang dari sama dengan 12 gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada langkah-langkah penyelesaian dari SPTLDV. Langkah-langkah penyelesaian, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, cari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Yang ketiga, gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Oke, kita langsung masuk hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada SPTLDV yaitu grafiknya. Kalau pada SPLDV yang kemarin itu grafiknya simple ya, lebih simple. Kalau SPTLDV ini nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu di dalam grafik. Jadi gini, ketika X-nya itu lebih dari, maka arah arsirannya itu ke atas. Nah, ketika X kurang dari, maka arah arsirannya ke bawah. Nah, ketika Y lebih dari, maka arah arsirannya yaitu ke kanan, dan ketika Y kurang dari, di sini Y kurang dari, maka arah arsirannya yaitu ke kiri gitu. Jadi arah arsirannya itu ke kiri gitu. Nah, ini.
ke kiri ya. Terus selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan. Ketika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arah arsirannya adalah ke kanan atau ke atas. Dan ketika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya adalah ke kiri atau ke bawah. Coba langsung masuk ke contoh soal aja biar nggak bingung ya. Contoh soal dan penyelesaian dari SPTLDV. Contoh soal yang pertama. Contoh soal dan penyelesaian. Gambarlah grafik dari pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaannya 4x ditambah 8y lebih dari sama dengan 16. Penyelesaiannya yang pertama tadi apa? Ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi 4x ditambah 8y yang awalnya tandanya lebih dari sama dengan, maka kita ubah menjadi sama dengan 16 gitu ya. Cari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu saat kita cari Y saat X sama dengan 0. Seperti yang saya jelaskan di SPLDV kemarin. Ketika kita X-nya sama dengan 0 ya di sini. X sama dengan 0 ya ini. X sama dengan 0 maka Y-nya berapa? Nah kita tutupin X-nya 0. X-nya 0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya ya 16 dibagi 8, 2. Nah ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? 16 dibagi 4, jadi 4 gitu. Terus gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik dan arsir daerah yang bersesuaian. Karena itu tadi tandanya ini apa? Lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan itu sedangkan tadi di persamaan yang pertama lebih dari sama dengan, di hal-hal yang harus diperhatikan lebih dari sama dengan itu, arsirannya kemana? Ke atas. Ya, coba kita perhatikan lagi, arsirannya ke atas. Maka ini arsirannya ke atas gitu ya. Jadi ini arsirannya itu ke atas. Nah, oke, nomor 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. 2X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, ini nanti kita cari dulu persamaannya pakai kotak-kotak itu dulu. Yang pertama itu harus diubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi kita ubah dulu dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. X ditambah Y sama dengan 40. 2X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 120 menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 120. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lanjutannya, cari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Maksudnya kita cari titik Y saat X sama dengan 0. Nah, kita coba lihat. Misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? 40 ya. Ketika Y-nya 0 maka X-nya juga 40. Nah, ya untuk persamaan yang kedua, 2X ditambah 6Y sama dengan 120. Nah, ketika X-nya 0 maka Y-nya berapa? Ya 120 dibagi 6, 20. Nah, ketika Y-nya 0 maka X-nya berapa? Ya 120 dibagi 2 yaitu 60. Maka dari kedua titik-titik ini kita gambar grafiknya. Nah, yang pertama yaitu titik 0,40. 0,40 dengan apa? Dengan sebentar. Dengan 0,40 artinya 0-nya di X, 40-nya di Y. Jadi letaknya di titik ini. Nah, ini. Terus yang kedua yaitu titik berapa tadi? 40,0. 40-nya X, 0-nya itu di Y. Berarti 40 di sini ya. 40,0. Terus yang ke 3 0,20. 0,20. 20-nya Y, 0-nya itu X. Jadi di sini. Titiknya itu di sini. Nah, terus yang keempat yaitu 60,0. 60 itu di X, 0-nya itu di Y. Di sini ya. Nah, maka dari itu kita hubungkan antara 40 dengan 40 tadi, antara 20 dan 60 kita hubungkan. Nah,
kenapa ini kok ke bawah, itu ke atas, itu ke samping, itu ke bawah lagi Kak gitu ya. 40 ke 40 tadi kita lihat persamaannya yang pertama yaitu itu kan persamaan yang pertama, kurang dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan untuk kita tahu DHP daerah himpunan penyelesaian, kita pakai rumus kebalikan. Nah, jika tadi kurang dari sama dengan itu pada ini, kurang dari sama dengan itu arsirnya ke kiri atau ke bawah, maka kita arsir ke atas. Gitu ya. Karena ini kebalikan aja. Jadi nanti biar enak kita langsung ketemu DHP-nya. Nah, kita arsir ke atas. Nah, yang 20,60 tadi kan 20,60 itu persamaannya lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan kan. Nah, lebih dari sama dengan itu kan seharusnya ke kanan atau ke atas. Tapi kita buat ke kiri atau ke bawah. Nah, jadi di sini kita buat ke kiri atau ke bawah. Nah, Y sama dengan 0, Y, X sama dengan 0. Nah, Y-nya tadi kan Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan yang sudah kita ketahui bersama bahwa tadi ketika X itu sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, maka arahnya kemana? Ke atas. Dan ketika Y lebih dari sama dengan 0 itu arahnya ke kanan. Tapi karena kita pakai rumus kebalikan, jadi yang awalnya Y-nya itu seharusnya ke kanan, jadi ke kiri di sini. Nah, X-nya yang awalnya harusnya ke atas, jadi kita ke bawah. Nah, baru kita ketemu yaitu DHP. Jadi ini adalah DHP-nya langsung ketemu di sini. Ya. LKPD dan tugas. Tugasnya silahkan dikerjakan, bisa dikumpulkan ke kakak untuk minggu ke depan sebelum jam pelajaran kita gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.